Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 1 minggu ke-10 tentang akuisisi dan disposisi PPE atau Plant, Property, and Equipment. Dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rahadiani Arafah Putri Sayoga, NPM akhir 240, lalu Salsabila Aisyah Widianto Putri dengan NPM akhir 179, Jazirah Berlin Nirwana dengan NPM akhir 343, Alvina Chandrika dengan NPM akhir 370, dan Anissa Indrawati dengan NPM akhir 416. Di sini saya akan menjelaskan jawaban 1A, yakni mencari akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Pertama, kita harus mengalihkan dahulu pengeluaran dan juga umur manfaatnya. Pada tanggal 1 Januari ada pengeluaran sebesar 210 juta dengan current year capitalization period atau umur manfaatnya 12/12, kita mendapatkan hasil 210 juta. Lalu pada tanggal 1 Maret ada pengeluaran sebesar 300 juta dikalikan dengan umur manfaatnya 10/12 dan kita dapatkan 250 juta. Pada tanggal 1 Mei ada pengeluaran sebesar 540 juta, kita kalikan dengan umur manfaatnya yakni 8/12 dan kita dapatkan hasilnya 360 juta. Dan yang terakhir 31 Desember ada pengeluaran sebesar 450 juta dan di sini tidak ada umur manfaat, weighted average juga tidak ada. Nah, kita total dari seluruh weighted average accumulated expenditures, kita mendapatkan hasil 820 juta. Itu adalah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang pada tahun 2023. Selanjutnya, saya akan membahas soal B. Pada soal B ini, kita disuruh untuk menghitung bunga yang dapat dihindari karena ditambahkan pada nilai bangunan. Pertama, kita akan menghitung bunga dari utang spesifik bangunan terlebih dahulu. Proyek pembangunan dibiayai sebagian oleh pinjaman khusus sebesar 750 juta dengan tingkat bunga 15%. Maka bunga tahunan dari utang ini adalah 750 juta dikali dengan 15% yaitu 112.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan membandingkan rata-rata tertimbang pengeluaran selama masa konstruksi dengan jumlah utang spesifiknya. Rata-rata tertimbangnya yaitu 820 juta, sedangkan utang spesifiknya hanya 750 juta. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa rata-rata tertimbangnya ini lebih besar daripada utang spesifiknya. Maka bunga yang bisa kita kapitalisasi dari utang spesifik tetap sebesar 112.500.000 rupiah. Sekarang mari kita lihat gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan dua jenis utang umum yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada wasel sebesar 550 juta dengan bunga 10% menghasilkan bunga 55 juta. Yang kedua ada obligasi sebesar 600 juta dengan bunga 12% menghasilkan bunga 72 juta. Total utang umum adalah 1.150 juta rupiah dengan total bunga tahunan 127 juta rupiah. Dari sini kita hitung rata-rata tertimbang suku bunganya, yaitu dari total utang umumnya dibagi dengan total bunga tahunannya menghasilkan 11,0435%. Karena pengeluaran konstruksi melebihi utang spesifik, maka kelebihannya dianggap biaya dari utang umum lainnya. Selisih pengeluarannya adalah 820 juta dikurangi dengan 750 juta yaitu 70 juta. Bunga dari utang umum untuk selisih tersebut dikalikan dengan rata-rata tertimbang suku bunganya, yaitu 11,0435%. Menghasilkan 7.730.000 rupiah 435 rupiah. Jadi, total bunga yang dapat dihindari yang akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset bangunan adalah yang pertama dari utang spesifiknya sebesar 112.500.000 rupiah dan dari utang umumnya yaitu 7.730.435 rupiah. Totalnya adalah 120.230.435 rupiah.
Nilai inilah yang akan ditambahkan ke dalam biaya konstruksi bangunan dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Jajari Belinderwana dengan akhiran NPM 343. Nah, di sini saya telah menjawab nomor 3, yang dimana pada nomor 3 ini diminta untuk total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Nah, pada soal ini tuh terdapat 3 jenis sumber dana. Yang pertama di sini construction note. Nah, note ini itu disusun untuk proses konstruksi dengan bunga $112.500 diperoleh dari $750.000 dikalikan dengan interest rate sebesar 15%. Lalu yang kedua ini sumbernya dari lain, yaitu dengan bunga $55.000 diperoleh dari $550.000 dikalikan dengan 10%. Lalu yang ketiga sama dengan yang kedua dari sumber dana lain, yaitu dengan bunga $72.000 diperoleh dari $600.000 dikalikan dengan 12%. Nah, sehingga total dari actual interest-nya atau bunga yang sesungguhnya itu sebesar $239.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang soal ini, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan akhiran NPM 370. Nah, di sini ada contoh soal mengenai acquisition. Jadi, PT Fajar Jaya pada 1 Februari 2025 membeli sebuah mesin pengemasan otomatis dengan harga 600 juta untuk dapat beroperasi. Perusahaan mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya pengiriman sebesar 8 juta, biaya instalasi dan uji coba sebesar 4 juta, biaya pelatihan operator mesin sebesar 0,7% dari harga mesin, dan juga biaya asuransi selama pengangkutan, yaitu sebesar 2 juta. Nah, pembayaran dilakukan dengan uang muka 40% dan sisanya dibayar menggunakan wesel bayar tanpa bunga dengan cicilan bulanan selama 5 bulan. Nah, sekarang yang diminta adalah yang pertama A, hitung total harga perolehan mesin. Yang kedua ada buat ayat jurnal pembelian mesin tersebut pada tanggal 1 Februari 2025. Dan juga yang ketiga, buat jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama hingga bulan ketiga. Nah, di sini ada jawaban untuk yang A, itu menghitung harga perolehan. Di soal sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu harga mesinnya sebesar 600 juta rupiah, terus habis itu biaya pengirimannya sebesar 8 juta, biaya instalasi dan uji cobanya sebesar 4 juta, dan juga biaya pelatihan yaitu 0,7% dari 600 juta, yaitu 4.200.000, dan juga biaya asuransi pengangkutan, yaitu sebesar 2 juta. Jadi, total harga perolehannya 618.200 juta. Terus, yang B ada ayat jurnal pembelian mesin. Jadi, karena uang mukanya 40%, ini dikali dengan 618.200 juta sama dengan 247.280 juta. Sisa pembelian melalui wesel bayar sebesar 370.920. Terus ada jurnal pembelian mesin pada 1 Februari 2025. Nah, mesinnya ini di debit sebesar 618.200. Nah, kasnya dikredit dan juga weselnya dikredit. Kasnya sebesar 247.280 juta, terus wesel bayarnya sebesar 379.20 juta. Selanjutnya, di sini ada jurnal untuk mencatat angsuran dari bulan pertama hingga bulan ketiga. Wesel dibayar dalam 5 bulan, yaitu 370.920 dibagi 5, hasilnya 74.184 juta. Nah, ini dibayar per tanggal 1, yaitu 1 Maret 2025, 1 April 2025, dan juga 1 Mei 2025 dengan nominal yang sama. Perkenalkan, nama saya Anissa Indrawati Nur Arafa dengan NPM akhir 416. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari disposisi. Untuk contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, PT Senja Nusantara membeli mesin fotokopi digital yang sebelumnya dibeli oleh perusahaan dengan harga perolehan 500 juta. Atas penjualan tersebut, PT Senja Nusantara menerima pembayaran yang dilakukan secara bulanan tanpa bunga. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Berikut ini adalah informasi penjualan mesin. Yang pertama, mesin dijual secara inpas pada 1 Januari 2027 dengan harga 200 juta.
Yang kedua, ada mesin terjual secara laba pada 1 Januari 2027 dengan harga 220 juta. Lalu yang ketiga, ada mesin terjual secara rugi pada 1 Januari 2027 dengan harga 100 juta. Untuk langkah yang pertama, kita hitung dulu menggunakan garis lurus penyusutan per tahunnya. Jadi harga perolehan 500 juta dibagi dengan 5, yaitu 5 tahun, terdapatlah hasil 100 juta. Selanjutnya, untuk menghitung tabel, kita akan menyusutkan ini selama 5 tahun. Jadi dari 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028. Untuk yang pertama, 1 Januari 2024 terdapat harga perolehan 500 juta. Selanjutnya, penyusutan yang kedua itu ada 31 Desember 2024 dengan beban penyusutan 100 juta dengan akumulasi penyusutan 100 juta dan nilai bukunya 400 juta. Nilai buku ini didapat dari harga perolehan 500 juta dikurangkan dengan akumulasi penyusutan 100 juta, terdapatlah 400 juta. Untuk penyusutan selanjutnya, 31 Desember 2025 dengan beban penyusutannya masih sama, yaitu 100 juta dan akumulasi penyusutan 200 juta. Ini didapatkan dari akumulasi penyusutan sebelumnya ditambahkan dengan beban penyusutan yang sekarang. Jadinya 100 juta ditambah 100 juta, terdapatlah 200 juta dengan nilai bukunya 300 juta dengan cara yang masih sama. Selanjutnya, 31 Desember 2026 dengan beban penyusutan 100 juta, nilai akumulasi penyusutannya 300 juta dan nilai bukunya 200 juta. Selanjutnya, 31 Desember 2027 dengan beban penyusutan 100 juta, akumulasi penyusutan 400 juta dengan nilai bukunya 100 juta, dan yang terakhir 31 Desember 2028 dengan beban penyusutan 100 juta, akumulasi penyusutan 500 juta dengan nilai bukunya sudah tidak ada. Jadi beban penyusutannya kita jumlah, terdapatlah 500 juta, yaitu sama dengan harga perolehan. Kita akan membuat jurnal. Kita akan membuat 3 jurnal, yaitu yang pertama mesin yang dijual secara impas, yang kedua mesin yang dijual secara laba, dan juga yang ketiga mesin yang dijual secara rugi. Untuk penjurnalan yang pertama, mesin dijual secara impas dengan harga 200 juta. Yang pertama ada kas di debit sebesar 100 juta, selanjutnya piutang usaha 100 juta, akumulasi penyusutan 300 juta, dan juga mesinnya 500 juta sesuai dengan harga perolehan. Kas dan juga piutang ini didapat dari 200 juta dibagi 2, yaitu 100 juta. Untuk jurnal bayar piutangnya, yaitu kas di debit 100 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 100 juta. Untuk penjurnalan yang kedua, mesin terjual secara laba dengan harga 220. Yang pertama itu ada kas sebesar 220 juta di debit dan juga akumulasi penyusutan 300 juta di debit. Selanjutnya pada mesin 500 juta di kredit dan juga keuntungan atas pelepasan aset 20 juta di kredit. Untuk penjurnalan yang ketiga, mesin terjual secara rugi dengan harga 100 juta, yaitu kas di debit sebesar 100 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan di debit 300 juta, kerugian atas pelepasan aset sebesar 100 juta di debit, dan juga mesin seharga 500 juta di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.